Shalom, mejua-jua, Mamre GBKP Ijapa Pekam Ringan. Berjumpa kembali dalam channel YouTube Enda, ras kami Pendeta Melda Brutarigan, yang mana kita akan mempersiapkan diri untuk PA Mamre Minggu Enda. Makana Mamre kami Krinana sope dengar radu ras kita ngurati karena kata Tuhan, si jadi bahan ogen PA Mamre Minggu Enda. Mari perlebe si pebulat ukurta radu ras kita artoto. Ikatakan kami bujur man bandu Tuhan, ibas kesempatan si tetap ibreken duman kami. Maka ibas kesempatan enda kembali kami raduras belajar karena katandu. Kesasiba dia sirkuasa nandangi kami Krinana, baik pendeta kami si nerangken karena katandu. Kami si ngajari ia gelat tuhu-tuhu enda Krinana, si jadi surah-surah Tuhan, kebenaran Tuhan, ras pasu-pasundu ka Krina Mamre. Gelah ngasup yang ngangkai katandu enda, terang man bana, banci isaksi kena, rikut PI pakai kena. Daging ranalah kam Tuhan, ibas gar Yesus Kristus, kami ertoto ras ngatakan bujur. Amin. Mamre sini kelengi kami, kitab Markus 16, ayat 14 sampai 18, yang menjadi bahan ogen. Ibas PA Mamre sekali enda. Markus 16, ayat 14 sampai 18, baginda Nina. Yesus teridah man ajar-ajar si 10 sadakala. Dungna Yesus encidahkan bana man ajar-ajar si 10 sadakala. Asum ia paksaman Krina. Ipandang Yesus ia Krina sabab lalit kini tekena dengan mersik ukurna. Layate nandangi kala si inggongidah Yesus geluh mulihi. Jenari nina Yesus man ajar-ajarna. Lawaslah siari doni enda jenari beritakan berita si meriah man Krina manusia. Ise site dengan ipridiken terkelin kap pagi. Tapi ise silate ia pagi hukum. Kalak site lit pagi tandana, i pelawesna setan-setan ibas gelarku, ngerana ia ibas cakap simbaru adi icikepna nipe, entah inemna racun, labo kaden pe ia. Ita makena tannaku babu kalak sakit, malem penakit Bagenda Mamre sini kelengi kami si jadi bahan ogen PA Mamre Minggu Enda. Ras jadi tema kita ngurati karena kata Tuhan enda mekap beritakan berita si meriah. Beritakan berita si meriah. Lit 27 kita ngurati karena kata Tuhan enda si pertama gelah kam Mamre meteh sura-sura di bata entah pemisi di bata si mandahinken keluarga di bata i tengah dunia enda. Si peduaken gelah kam Mamre muat bagin ibas dahin meritakan berita si meriah. Ya, Mamre yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, PA Mamre minggu lalu kalau kita masih ingat ya, kita telah bersama-sama merenungkan tentang visi GBKP, yaitu GBKP menjadi keluarga Allah yang diutus mengerjakan misi Allah di dunia bagi seluruh ciptaan. Visi GBKP ini menegaskan identitas kita sebagai keluarga Allah sekaligus umat yang diutus. Dan visi GBKP ini tidak berhenti hanya pada pengakuan iman, tetapi harus diwujud nyatakan dalam tindakan-tindakan kita. Karena itulah Mamre yang kami kasihi, pada PA Minggu ini kita melanjutkan pembahasan dengan menyoroti misi GBKP. Dengan tema PA kita pada kesempatan ini yaitu beritakan berita si meriah. Tema ini mengingatkan bahwa tugas mengerjakan misi Allah bukanlah beban yang menakutkan, melainkan panggilan sukacita untuk mengabarkan Injil dalam kehidupan sehari-hari. Markus 16 ayat 14-18 yang menjadi bahan ogen kita menegaskan bahwa setiap orang percaya termasuk kam Mamre dipanggil untuk terlibat aktif dalam misi Allah dengan keyakinan akan penyertaannya. Sekarang kita masuk dalam penjelasan teks ya. Markus pasal 16 merupakan penutup Injil kitab Markus dan berfokus pada peristiwa kebangkitan Yesus serta respon manusia terhadap kabar kebangkitan tersebut. Di ayat 1-13 itu mencatat peristiwa kubur kosong dan beberapa penampakan awal Yesus yang sudah bangkit itu. Namun kesaksian tentang kebangkitan Yesus belum juga dipercaya oleh para murid pada kesempatan itu. Latar belakang ini penting karena menunjukkan keadaan para murid sebelum Yesus menampakkan diri kepada mereka secara langsung.
Markus 16 ayat 14 sampai 18 merupakan bagian penting dari Injil Markus karena berisi perjumpaan Yesus yang bangkit dengan para muridnya serta tugas yang ia berikan kepada mereka. Bagian ini menunjukkan bagaimana Yesus mengubah murid-murid yang ragu, yang takut pada saat itu menjadi utusan Injil bagi dunia. Perikop ini, Mamre, dimulai dengan Yesus menampakkan diri kepada ke-11 murid ketika mereka sedang makan bersama. Ini kita lihat di ayat 14. Pada saat itu Yesus menegur mereka karena ketidakpercayaan dan kerasnya hati mereka. Teguran ini muncul karena para murid tidak mau percaya pada kesaksian orang-orang yang telah lebih dahulu melihat Yesus bangkit dari kematian. Hal ini menunjukkan bahwa para murid meskipun pernah hidup dan tinggal bersama Yesus tetap mengalami keraguan. Ya, kebangkitan Yesus bukan hal yang mudah diterima secara manusiawi memang. Teguran ini penting karena iman adalah dasar utama bagi tugas yang akan mereka terima. Sebelum diutus, mereka harus belajar percaya sepenuhnya kepada karya Allah. Lalu setelah Yesus menegur mereka, Yesus memberikan perintah yang sangat jelas dan tegas. Yesus berkata di ayat 15, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Ya, inilah yang kita kenal sebagai amanat agung. Kata pergi di sini berasal dari bahasa Yunani, yaitu poroi omai, yang berarti pergi atau berangkat dalam suatu perjalanan. Istilah ini, Mamre, menunjukkan bahwa Yesus menghendaki murid-muridnya untuk keluar dari tempat mereka berada, bergerak secara aktif dan menjangkau orang-orang yang belum mendengar kabar Injil. Dengan demikian, perintah ini tidak dimaksudkan agar para murid hanya menunggu atau diam di satu tempat, melainkan pergi sambil memberitakan Injil. Amanat agung yang dikerjakan melalui langkah nyata dan ketaatan untuk menjangkau wilayah-wilayah baru. Hal ini tampak dalam pelayanan para rasul ya. Misalnya kita lihat bagaimana Yohanes yang melayani di Asia Kecil, itu sekitaran Efesus, lalu mengalami pembuangan di Pulau Patmos, lalu Petrus yang dikaitkan dengan wilayah Asia Kecil, lalu Thomas yang menurut tradisi melayani hingga ke India. Dan yang lainnya juga, murid-murid Tuhan Yesus pergi ke daerah-daerah yang belum terjangkau Injil pada saat itu. Iya, amanat agung ini mau menegaskan bahwa Injil harus diberitakan melampaui batas-batas budaya, bahasa, atau juga kebangsaan. Jika dalam pelayanan Yesus sebelumnya, dalam kematian dan kebangkitannya, misi itu lebih banyak ditujukan kepada orang Israel, maka setelah kebangkitannya, Yesus dengan jelas memerintahkan murid-muridnya untuk pergi kepada bangsa-bangsa lain. Mereka diutus kepada orang-orang yang berbeda latar belakang, bahasa, budaya, dan juga karakter. Perintah ini menegaskan bahwa Injil bukan hanya untuk satu kelompok tertentu, melainkan untuk semua orang di seluruh dunia. Fokus utama tugas para murid bukanlah melalui mujizat, melainkan pemberitaan Injil, yaitu kabar baik tentang Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit demi keselamatan manusia. Inilah inti misi gereja sejak awal dan tetap menjadi panggilan gereja sampai hari ini. Lalu pada ayat 16, Mamre, Yesus menjelaskan akibat dari respon manusia terhadap Injil. Ia berkata bahwa orang yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, sedangkan orang yang tidak percaya akan dihukum. Ayat ini menekankan bahwa iman kepada Injil adalah hal yang paling menentukan. Baptisan dipahami sebagai tanda lahiriah dari iman, yaitu pernyataan bahwa seseorang telah menerima Kristus dan hidup di dalam Dia. Namun, yang membawa hukuman bukanlah tidak dibaptis ya, melainkan tidak percaya. Itu harus menjadi catatan bagi kita. Dengan demikian, ayat ini menegaskan bahwa keselamatan berkaitan erat dengan sikap hati manusia terhadap Injil. Selanjutnya, di ayat 17-18 ini berbicara tentang tanda-tanda yang menyertai orang-orang yang percaya.
Yesus menyebutkan beberapa tanda seperti mengusir setan dalam namanya, berbicara dalam bahasa-bahasa baru, tidak celaka saat menghadapi bahaya seperti ular atau racun, serta menyembuhkan orang sakit melalui penumpangan tangan. Tanda-tanda ini Mamre menunjukkan bahwa Allah menyertai orang percaya ketika mereka menjalankan tugas pemberitaan Injil. Kuasa tersebut bukan berasal dari manusia, melainkan dari Yesus, sebagaimana ditegaskan dengan ungkapan dalam namaku. Penting untuk dipahami Mamre bahwa tanda-tanda ini bukanlah tujuan utama iman, bukan pula perintah untuk diuji secara sengaja ya. Yesus tidak meminta para murid mencari bahaya untuk membuktikan iman mereka. Ingat ini Mamre, sebaliknya tanda-tanda ini adalah bentuk perlindungan dan kuasa Allah yang bekerja dalam situasi nyata ketika Injil diberitakan. Jadi fokus utama tetap pada Injil, bukan pada tanda-tanda itu sendiri. Jadi secara keseluruhan, Markus 16 ayat 14-18 mengajarkan bahwa Yesus yang bangkit memanggil orang-orang yang tidak sempurna untuk menjadi saksinya. Ia menegur ketidakpercayaan, menumbuhkan iman, lalu mengutus murid-murid untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Penyertaan Tuhan dijanjikan bagi mereka yang percaya, bukan agar mereka mencari keajaiban, tetapi agar Injil dapat diberitakan dengan kuasa dan keyakinan. Dengan demikian, bagian ini menegaskan bahwa pusat kehidupan iman Kristen adalah Yesus Kristus yang bangkit dan misi untuk memberitakan kabar baik tentang Dia. Lalu apa aplikasinya bagi kita Mamre? Firman Tuhan ini meneguhkan Mamre khususnya yang adalah bagian dari keluarga Allah yang diutus untuk mengerjakan misinya. Beritakan berita si meriah yang menjadi tema kita berarti menghadirkan Injil itu bukan hanya melalui kata-kata saja, tetapi melalui hidup yang berakar pada firman Tuhan, diwujudkan dalam persekutuan yang saling mengasihi, pelayanan yang nyata, kesaksian yang relevan, serta keterbukaan terhadap perkembangan zaman. Dan kalau kita lihat ya Mamre, apa yang menjadi misi GBKP baik di tata gereja kita khususnya menjelaskan kepada kita ada 5 poin ya. Ini yang menjadi misi GBKP. Pertama, menjadikan Alkitab sebagai pedoman hidup dan tata nilai. Kedua, menghidupi persaudaraan dan gotong royong dalam kasih. Ketiga, membangun persekutuan yang inklusif dan ramah. Yang keempat, menumbuhkan serta memberdayakan potensi anggota jemaat. Dan yang kelima, memanfaatkan teknologi dan digitalisasi dalam pelayanan. Kelima hal ini, ya Mamre, bukan sekedar program gereja, tetapi harus nyata dalam kehidupan Mamre, baik sebagai suami, sebagai ayah ataupun bapa, sebagai anggota jemaat, dan juga sebagai warga masyarakat. Ketika Mamre hidup jujur, bertanggung jawab, peduli terhadap sesama, dan berani bersaksi melalui perbuatan, maka Injil benar-benar menjadi berita si meriah yang dirasakan oleh dunia. Jadi Mamre, Markus 16 ayat 14-18 mengingatkan kita bahwa Allah mengutus orang-orang biasa dengan segala keterbatasannya untuk mengerjakan misi Tuhan yang luar biasa. Dalam terang visi dan misi GBKP, Mamre dipanggil untuk bangkit dari keraguan, percaya pada kuasa Tuhan, dan dengan sukacita mengabarkan kabar baik melalui seluruh aspek kehidupan. Kiranya melalui Mamre GBKP, dunia dapat melihat dan merasakan kasih Allah yang menyelamatkan seluruh ciptaan. Demikian Mamre sebagai tambahan untuk kita nanti mempersiapkan diri masuk dalam PA Mamre minggu ini. Tuhan yang memberkati kita semuanya untuk boleh memahami dan juga melakukannya. Karena itu mari kita bersatu di dalam doa. Bujur Tuhan katandu enggo ialoken kami. Jelas man kami, uga si jadi perintah ndu, man kami murid-murid ndu, emekap amanat agung. Ajari kami Tuhan, ibas kerina dampar kegeluhan kami, jadi berita si meriah, man kalak si deban, segala arah kerina tingkah laku kegeluhan kami. Terpuji kam, termulia kam, itandai kalak kam, emekap Bapa, Juru Selamat kegeluhan kami. Emaka Tuhan kami si pepankan katandu enda, ibas kelar Yesus Kristus kami ertoto ras ngatakan bujur. Amin. Majua-jua Mamre, sampai jumpa ka ibas PA Mamre minggu sirah. Tetap si jaga kesehatan ta, Tuhan Yesus si masu-masu.